Shalom Sekina Yuters. Yeay, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah. Sebelumnya kayaknya kita harus sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Ini kan kita ada dari banyak kota ya, jadi kayak kita mau panggilin satu-satu dari teman-teman Sio yang ada di luar kota. Nanti kayaknya kalau misalnya aku bilang, Malang mana suaranya, ntar kalian kasih musik ya biar rame, biar aku gak sendirian gitu. Oke, kita coba menyapa yang pertama. Buat teman-teman yang di Malang mana suaranya? Lumayan rame, ada sekitar 129 orang ya kan orang-orang di Malang. Sekarang kita coba dari luar kota lagi, dari yang lebih dekat dari Malang adalah dari Surabaya. Mana suaranya? Ada 77 lumayan. Ada juga yang di Jakarta, mana suaranya? Ya emang cuma dikit ya, 27 orang lah ya. Sama yang terakhir kayaknya ini yang paling jauh yang dari Kalimantan ya. Di Balikpapan mana suaranya? Ya 33 orang lah. Ini kita kalau misalnya hari ini ada ibadahnya nggak secara online, kita kayaknya harus sewa Gorken Ark karena kita rame banget ya Sio hari ini. Oke, puji Tuhan hari ini kita bisa ibadah bareng walaupun masih secara online. Kita percaya kalau Tuhan Yesus akan tetap hadir di setiap rumah-rumah kita. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kayak mau membawa setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang menerima Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang kami berikan Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita pujikan sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Mari teman-teman, saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Kita pujikan lebih dalam ku menyembah. Katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari teman-teman kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik ya Bapa. Ini pujian kami Tuhan buat Kau Tuhan. Ini penyembahan kami buat Kau ya Tuhan Yesus. Mari teman-teman terus sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita pujikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, ku tinggikan Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda semua. Pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah. Mungkin tidak seperti biasa, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih
di mana pada malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami semua ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat menyampaikan kebenaran ini ya Allahku. Urapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun rekan-rekan pemuda remaja yang mendengarkannya juga Tuhan Kau urapi. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus menuntun kami sehingga kebenaran ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Pertama-tama juga selamat buat anak-anak muda yang sudah lulus ya. Sudah lulus, kiranya akan mengikuti ke jenjang berikutnya. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan ya. Kesetiaan yang kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 7. Kita akan belajar tentang kesetiaan seorang tokoh dalam Alkitab. Tokoh ini sangat militan ya. Dia bernama Stefanus. Dia adalah pengikut Yesus ya sampai ajal menjemput dia. Nah, Stefanus adalah 7 dari diaken yang dipilih oleh para rasul ya. Para rasul sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan membacanya di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya dengan cepat. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya. Jadi sebelumnya Stefanus itu dipilih menjadi diaken. Ya, diaken untuk melayani para janda, untuk mendistribusikan kebutuhan para janda. Mungkin kalau sekarang itu diakonia, begitu ya. Nah, di antara ke-7 orang ini Stefanus yang paling menonjol dalam pelayanannya, yaitu dia memiliki iman, memiliki kasih, kemudian juga memiliki kuasa rohani yang luar biasa, dan juga memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ya, seperti itu. Jadi dia bukan hanya melayani para janda itu, tetapi dia juga menjadi seorang penginjil, gitu ya, menjadi seorang penginjil. Jadi dia juga memperkenalkan siapa Yesus itu. Nah, pada saat itu, ya, itu kan juga ada imam-imam, ya, kemudian juga ada orang-orang Yahudi di situ, ya. Nah, mereka merasa tidak senang karena seolah-olah gitu ya, seolah-olah Stefanus ini hanya memperkenalkan siapa Yesus itu. Nah, sementara
seolah-olah juga ini mau memberikan hujatan gitu ya, hujatan kepada Allah mereka, kemudian juga kepada Musa, ya, kepada Musa. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini merasa tidak suka gitu ya, karena seolah-olah Yesus itu melebihi daripada Musa, melebihi daripada Allah mereka gitu, seperti itu. Nah, kemudian mereka itu beramai-ramai membawa Stefanus ke Mahkamah Agama gitu ya, dengan tuduhan bahwa Stefanus sudah menghujat Musa, juga menghujat Allah mereka, seperti itu ya. Tetapi Stefanus ini adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam pelayanannya juga Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Ketika dia mungkin kalau sekarang ini di sidang begitu ya, di sidang di Mahkamah Agama itu dengan tuduhan bahwa dia menghujat Allah, menghujat Musa. Dengan tenangnya dia menceritakan tentang masa lalu bangsa Israel, baik itu perjalanan sejarah tentang Musa, kemudian juga perjalanan tentang Yusuf, kemudian juga tentang Daud, ya, seperti itu. Nah, ketika menjelaskan hal seperti itu membuat orang-orang sekitar itu tidak suka gitu ya, tidak suka karena seperti itu ya. Tetapi dengan tenangnya gitu ya, tetap dengan tenangnya Stefanus menjelaskan hal itu, seperti itu. Nah, kemudian timbullah amarah ya, orang-orang itu timbul marah. Kemudian Stefanus setelah dibawa di sidang seperti begitu, kalau kita berpikir ya saat ini, kita belajar bagaimana dengan kesetiaannya Stefanus ya, dia membayar harga gitu ya. Untuk mengikut Yesus itu dia harus membayar harga ya. Dia tetap setia, dia tetap dengan prinsipnya gitu. Walaupun dia disidang seperti itu ya, dengan mungkin dengan berbagai macam cara orang menghujat dia gitu ya, menganiaya dia, tetapi dia tetap dengan prinsipnya dia memegang teguh gitu ya, siapa Yesus itu gitu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kalau kita melihat saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan ya, dengan bermacam-macam pengajaran ya, pengajaran seperti itu ya. Kalau kita sering mendengarkan tentang kebenaran, kita akan bisa melihat mana itu pengajaran yang benar, mana yang tidak gitu. Banyak orang Kristen juga yang mungkin selama ini dia ke gereja, tetapi dia tidak percaya akan Yesus ya. Lain dengan Stefanus ini ya. Stefanus dia tetap istilahnya dengan prinsipnya, seperti itu. Nah, kemudian ketika Stefanus dihadapkan dengan Mahkamah Agama itu, kemudian juga dia menjelaskan tentang bangsa Israel, sejarahnya bagaimana seperti itu. Kemudian dia menengadah ke langit gitu ya, dan dia melihat bahwa ada Yesus ya di sebelah kanan Allah. Nah, kita akan membacanya di dalam Kisah 7 ayatnya yang ke-56. Kisah 7 ayatnya ke-56, dia mengatakan begini: sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah ya. Ketika dia mengatakan seperti ini ya,
itu menambah kebencian yang luar biasa buat orang-orang Yahudi yang ada di situ, ya. Kemudian Stefanus dibawa keluar, diseret, dan kemudian dia dilempari batu beramai-ramai, ya. Memang kalau kita menjadi anak Tuhan, tidak usah zaman dahulu, zaman sekarang kita bisa merasakan, ya, bagaimana kalau kita betul-betul menjalankan kebenaran firman Tuhan di tengah keadaan seperti ini, kita akan dikucilkan atau mungkin bisa dikatakan orang kafir seperti begitu, ya. Jadi hal itu terjadi bukan hanya di masa-masa sekarang, dahulu pun demikian, ya, seperti itu. Tetapi kita melihat akhir daripada cerita Stefanus ini, dia tetap mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Kalau kita baca di dalam ayatnya, Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-60, bagaimana ketika dia berlutut, kemudian juga dia dilempari batu, dia masih bisa mengatakan demikian. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia, ya. Jadi Stefanus ini adalah orang yang luar biasa. Dia menjadi martir, ya. Bagaimana dia harus mengikut Yesus, dia mengorbankan sampai titik penghabisan. Bagaimana dengan kita, gitu, ya. Di akhir zaman ini mungkin kita tidak seperti Stefanus, gitu, ya, yang sampai harus diseret, disidangkan. Seperti ada sih beberapa hamba Tuhan yang seperti itu, yang akhirnya sampai di penjara, gitu, ya, di penjara karena dia tidak mau menyangkal Yesus, seperti begitu tuh. Dia di penjara tetapi akhirnya juga dilepaskan dan bahkan banyak jiwa yang dimenangkan. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Ya. Saya berharap bahwa anak-anak muda kita ini juga menjadi anak-anak muda yang militan, ya. Dalam arti militan itu bisa mempertahankan iman kita di tengah-tengah lingkungan kita. Baik itu anak-anak yang sekolah dengan imannya di tengah-tengah lingkungannya, ya, kita akan menjadi berkat, ya, kita akan menjadi berkat. Kemudian juga kita tidak akan ikut-ikutan sama teman-teman yang tidak baik, seperti begitu. Kemudian juga yang bekerja juga menjadi berkat bagi teman-teman kita dalam pekerjaan, yang di kampus juga demikian, ya. Dan kita berharap kita akan menjadi Stefanus masa kini, ya, Stefanus masa kini yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya bahwa hal ini bukan hal yang mudah, gitu, ya, bukan hal yang mudah. Itu perlu perjuangan, itu perlu pengorbanan, gitu, ya. Kayaknya kok gampang banget sih ngomongnya seperti itu, ya. Tetapi itu harus, ya, itu harus kita lakukan seperti gitu. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan, ya, jiwanya buat menebus kita. Ya. Kalau kita merenungkan bagaimana pengorbanannya seperti itu, nah tentu kita akan bersyukur dan berterima kasih, ya. Nah, di zaman Stefanus ini, di sini ada Saulus, ya. Nah, ada Saulus yang dulu adalah orang yang mengejar-ngejar orang yang menjadi pengikut Yesus, gitu, ya. Dia berusaha untuk membunuhnya, gitu, ya, seperti itu. Tetapi rupanya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Akhirnya dia berbalik, justru dia yang menjadi pengikut Yesus yang sampai sekarang ini bahkan namanya menjadi teladan, ya,
seperti itu, yaitu Rasul Paulus, seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya berharap bahwa di akhir zaman ini ya, di akhir zaman ini, dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun kita akan tetap menjaga iman kita. Jangan sampai kita menjual iman kita untuk hal-hal yang sementara seperti itu. Biarlah kita akan belajar dari kesetiaannya Stefanus ya, kesetiaan Stefanus yang sungguh luar biasa ini, dan saya dapat membayangkannya ya, bagaimana gitu ya, dia harus mempertahankan hidupnya hanya untuk iman dia gitu, seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi bekal buat kita, terkhusus rekan-rekan pemuda remaja kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi ya, dan kita juga lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan Yesus ya, sehingga kita akan merasakan bahwa kita tidak salah memilih Tuhan, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan yang selalu menuntun kita ya, dalam segala keadaan apapun juga. Nah, biarlah kesetiaan Stefanus ini yang memberikan kekuatan dan memberikan semangat baru buat kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, khususnya untuk doa syafaat ya. Kita juga akan berdoa syafaat untuk khususnya untuk anak-anak muda kita yang pada saat ini mungkin sudah lulus dan akan mencari sekolah yang baru, yang juga sudah naik kelas mungkin seperti itu. Bahkan juga mereka yang mencari pekerjaan, yang akan menyelesaikan studinya. Kemudian juga kita akan berdoa untuk gereja kita di mana kita selama ini bernaung, GBS Sekinah. Kemudian juga terlebih kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian juga untuk khususnya untuk COVID yang saat ini belum selesai. Kita berdoa supaya Tuhan segera menormalkan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Kami akan belajar dari Stefanus yang sungguh-sungguh dia menjaga imannya sampai ajal menjemput. Dia tidak tergoyahkan, dia tetap memegang Yesus di dalam kehidupannya. Ajari kami ya Bapa, untuk kami juga tetap memegang iman kami sampai kami menghadap Engkau ya Allahku. Ajar kami untuk tidak goyah dalam menghadapi apapun juga. Kami menyerahkan juga anak-anak kami semua, baik yang sudah naik kelas atau sudah lulus, bahkan yang akan mencari pekerjaan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya khususnya anak-anak muda kami, remaja kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau akan memakai mereka secara luar biasa dengan talenta mereka masing-masing ya Allahku. Berikan mereka hikmat Tuhan, walaupun mereka masih muda, biarlah mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau menyerahkan gereja kami khususnya Sekinah ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala kami, juga Ibu sebagai pemimpin gereja kami. Kau berikan hikmat, Kau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Para pembela sidang yang ada juga Tuhan, agar kami dapat
melakukan tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Juga komisi-komisi yang ada, komisi pemuda, remaja, kaum pria, kaum wanita juga Tuhan Yesus, sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diakonia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Sekina ada karena Engkau ya Allahku. Biarlah Tuhan, dalam masa seperti ini Engkau akan memberkati kami di rumah kami masing-masing ya Allahku. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat Tuhan dalam menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa ini. Khususnya Tuhan dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, juga Tuhan para dokter-dokter, para medis Tuhan, bahkan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan, sehingga Tuhan masalah ini dapat terselesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga tetap menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu keamanan, perekonomian, hukum, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pendidikan juga di bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan gereja-gereja yang ada Tuhan, kiranya setiap gereja-gereja dapat menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan Kau persatukan Tuhan Yesus. Bahkan sekolah-sekolah teologi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan campur tangan Tuhan untuk bangsa ini. Bahkan kami semua yang hadir Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga juga Tuhan Yesus. Bahkan Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk doa berkat pada malam hari ini. Kembali ya Allah, kami datang kepadamu. Kami akan memberkati anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka di rumah mereka masing-masing ya Allahku. Biarlah berkat damai sejahtera yang melingkupi melebihi segala akal akan memberkati kami, anak-anak kami, keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi ya Allahku. Engkau juga akan memberkati setiap apapun yang dibutuhkan ya Allahku. Bahkan juga Engkau akan memberkati anak-anak kami dengan kepandaian yang lebih lagi ya Allahku. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Para orang tua juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan mereka juga dapat membimbing anak-anak kami Tuhan untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.